Om Swastiastu. Om Swastiastu. Kembali lagi bersama Santi Dharma Chandra. Kali ini Santi berada di Pemerajaan Agung Jero Gede Abian Timbul Saren Kawan Intaran nomor 16 Sanur Bali. Swastiastu Ratu Resi Agung Matur Suksma untuk diberi waktu lagi, kesempatan lagi buat berdiskusi dengan artikel-artikel yang luar biasa ini untuk menyampaikan ke umat. Ya. Baiklah, buat teman-teman nanti kita ada diskusi untuk artikelnya Ratu Resi yang berjudul, ini Santi infokan, tentang Mepahayu Ikang Buana, sebuah tindakan nyata kecil demi terwujudnya kembali kemurnian alam semesta menuju era baru, era perubahan global pasca lewati COVID-19. Seperti itu. Ini untuk artikelnya. Baik, kemarin kan sudah didiskusikan sedikit ya. Mungkin ini lanjutannya. Jadi biar masyarakat juga tidak bingung kalau tidak ada kelanjutan episodenya. Betul, seperti itu. Persis. Jadi yang pertama nanti Santi mau tanya ini, bahwasanya setiap penulisan atau artikel pasti dipicu dengan suatu permasalahan seperti itu kan. Ya. Nah, di sini ada masalah utama untuk makronya. Nah, di sini bisa dijelaskan Ratu Resi untuk permasalahannya itu apa sih untuk melandasinya itu? Ya. Jadi untuk menjelaskan, mohon dijelaskan semua. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Para pemirsa Santi Dharma Chandra. Yang berbahagia dimanapun berada, ya tentu kami ucapkan terima kasih masih setia mendengar, ya walaupun dan berulang-ulang, ya dan supaya tidak membosankan begitu kami ya. Temanya tapi selalu berubah. Oh begitu, selalu berubah. Jadi, ya. Bukan plan ya? Bukan. Sesuai dengan kebutuhan umat. Ya artinya begini, kita kan baru boleh dibilang dengan COVID ini kan belum selesai, belum tuntas. Ya kan? Ya tentu dalam hal ini terus menyikapi persis, mencermati dari waktu ke waktu kan, dari sebelum COVID sampai sekarang sudah pasca 3 tahun, masuk 3 tahun kan, memasuki ya persis sebulan lagi sudah setahun, sudah 3 tahun. Ya, artinya tentu itu ada upaya yang sudah dilakukan pemerintah daerah, ya masyarakat, kelompok, ya relawan macam-macam, termasuk masyarakat pada umumnya, sudah berbuat banyak dong itu, bukan tidak banyak. Ya dari perbuatan itu kok masih ada, masih ada pasang surutnya. Walaupun belakangan pemerintah sudah tidak mengekspos lagi, supaya jangan terkesan membingungkan lain-lainnya. Atau masyarakat bikin panik jadinya. Bikin panik, tambah panik, dengar ini, dengar itu, naik angka naik dan itu, makanya tidak diekspos kan. Ya itu salah satu upaya untuk meredam trauma tadi. Nah, namun kita perlu bertanya dong, gitu loh. Bertanyanya apa? Ya kok ini sudah, vaksin sudah, masker juga udah. Ya udah kan. Kemudian yang lalu ada Delta yang utama. Kok belakangan masuk setelah puncaknya Delta, kok ada Omikron gitu. Ya, sedangkan yang kita khawatirkan perkerumunan. Yang kita khawatirkan ada tadi era yang sudah terbuka wisata lain-lain. Apalagi kemarin ini kan G20. Ya, tentu Bali sebagai tuan rumah tempat kemudian didatang oleh 20 negara dengan delegasinya tentu tidak sedikit kan. Ya masih belum. Nah, artinya ya walaupun kok di luar itu kok sudah duluan ada fenomena, ada penambahan dan lain-lain kan. Nah, itu yang mesti kita tanya. Ya kalau boleh terus rasiokan ya, tapi tidak semua itu harus bisa dirasiokan. Bilalah upayanya sudah 95%. Upaya teknis, medis, akademis, ilmiah. Ya kan? Kan tidak kita bisa salahkan kan? Semua berdasarkan, ada dasarnya. Ahli macam-macam kan. Perlu lihat yang lain-lain kan sudah turun. Nah, kok masih ada apa yang salah? Ya, kita kan tidak bermaksud menyalahkan. Tapi artinya boleh nggak kita berpikir yang dari sudut pandang lain? Boleh dong. 1-5%. Berarti ada terobosan lain mesti yang kita harus pikir. Misalnya apa? Nyata tadi kan ilmiah nyata, akademis nyata, para ahli nyata kan. Yang non nyata, yang tidak nyata. Nah itulah yang tertuang dalam suatu lontar karya tulis sastra kuno yang masih terpendam, masih ada di
perpustakaan, masih ada di Bali ada gedung Kertil yang Singaraja. Oh, okay. Ya, di Jakarta ada Arsip Nasional. Yang di Monas itu ya. Ya, okay. Ada juga yang di daerah-daerah kan punya perpustakaan daerah. Nah, kenapa kita tidak melirik itu? Kan ada sejarah masa lalu yang barangkali kita tidak boleh lupakan. Tapi biasanya apalagi kalau generasi muda, sejarah masa lalu ya cuma-cuma bacaan, cuma cerita doang, dongeng doang gitu biasanya. Kalau anak-anak muda itu bagaimana? Apakah penting untuk kita pelajari lagi atau cuma sekedar cerita masa lalu aja itu menurut Atusi? Sekarang pertanyaannya, Atusi bertanya, adanya sekarang bisa nggak kalau dulu nggak ada? Oh, tidak bisa. Kita bagian dari masa lalu karena ada sekarang karena ada masa lalu. Iya. Kalau tidak ada masa lalu tidak ada sekarang. Oh, enggak. Ya kan? Iya. Benar nggak? Benar. Nah, adanya orang tua makanya kita ada. Kalau tidak ada orang tua ada nggak kita? Tidak ada. Tidak ada. Jadi itu runtutan rangkaian ya, benang merah yang tidak bisa kita putus. Gitu. Nah, artinya begini. Nah, dari itu dan tentu kebenarannya ya tidak ada pada diri kita masing-masing. Kita punya kebenaran absolut ada pada kekuatan yang atas, ya Tuhan yang Maha Kuasa, itulah kekuatan absolut. Ya, dan yang kedua kebenaran relatif itulah orang per orang atau kelompok. Dan kebenaran objektif. Nah, sekarang kita kejadian ini kan objektif. Faktanya apa? Nah, faktanya kita lihat gitu loh. Jangan sudut pandangnya kan, sudut pandang bisa banyak, tapi faktanya. Ya. Nah, contoh misalnya sekarang. Ya. Contoh. Fakta kan COVID itu ada. Iya. Nah, siapa yang bisa merintahkan COVID terlepas dari orang menyitir apa? Itu kan jelas itu alam. Iya. Bagian dari alam. Nah, ini kan jelas perintah alam. Iya. Jasa di kemauan alam. Nah, itu yang kita juga harus pahami. Iya. Kenapa kita beli? Karena kita pemaham kita nggak sama. Nah, itu. Nah, dengan dasar itu, kalau terus bisa lihat dulu ke referensi tadi, ya katalah, ini kenapa bisa terjadi? Itu dulu. Tidak lepas dari fenomena yang alam ini. Alam ini yang memberikan nuansa seperti itu. Ya, yang kedua, ya. Ciri-cirinya apa? Gitu. Nah, kayak manusia sekarang, kita nggak bisa menyalahkan manusia. Ya, orang udah pinter, orang udah latar belakang macam-macam kan. Tapi kok ada yang aneh gitu loh. Ya, kita nggak bisa menuduh itu orang itu yang salah, orang itu yang, tapi mesti ada unsur lain dong di luar pikirannya dia, di luar yang masuk. Nah, itulah yang kita coba rancu. Itulah ada hubungannya dengan lontar-lontar yang lalu. Oh, itu ada hubungannya? Ada. Ya, contoh misalnya kayak yang terjadi di Bali ada Siwagamo, ada namanya itu lontar Rogo Segari Bumi, ada Purosonar sudah menceritakan tentang sesuatu yang akan datang dari sekian abad yang lalu. Nah itu, nah dengan dasar itu, kenapa nggak kita pakai referensi? Ya tidak tanda petik itu pembenaran, tidak, memang kita referensi. Gitu. Nah, dengan itu kita bisa tarik. Nah, dengan dasar lontar-lontar itu kita bisa ngambil kesimpulan. Ya, bahwa apa? Bahwa manusia sekarang, ya, kenapa terjadinya COVID itu? Karena manusia tidak sadar, tidak paham lagi dengan hukum alam. Berarti kehadiran COVID itu juga kita harus sadar, eling kembali ya mungkin. Ya, kehadiran COVID itu mengingat pada kita gitu loh. Tidak serta-merta dia memusuhi kita. Mengingatkan, cuma bahasanya tentu tidak vulgar seperti manusia kan. Dan mungkin lebih halus dari sosok yang halus. Ya, karena itu ya bagian dari, kita kan nggak pernah lihat bentuk COVID kayak apa, wajah COVID kayak apa. Ya kan boleh dibilang termasuk tergolong virus. Ya, bakteri kan harus dilihat dengan lab kan. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, kita mengenal zaman. Zaman sekarang era global. Apa sih era global itu? Kan berarti era perubahan. Ada yang berubah gitu loh. Dari yang lu dengan sekarang berubah nggak? Nah, kita sadar nggak bahwa sekarang ada era perubahan kan itu?
yang dulu tidak bisa kita pakai sekarang dan seterusnya. Ya, nah untuk itulah yang kedua kan. Nah, yang ketiga, ya, pertanyaannya adalah manusia pada umumnya kalau kita ngomong sadar akan bangun siang itu kan, tapi di balik kesadaran itu ada nggak hal yang menyebabkan kita juga tidak paham? Jadi pertanyaan ada, artinya manusia tidak paham dengan jati dirinya yang sebenarnya. Itu loh. Makanya pada kesempatan yang lalu kan kita pernah membahas itu kan, kenali dirimu dan seterusnya. Itulah bagian yang upaya kita untuk menuju, termasuk yang tadi generasi muda, ya menyatakan ada ini karena ya jangankan yang tidak nyata tadi, kita sendiri aja tidak paham dengan diri kita siapa sebenarnya kita. Nah, ada 3 hal pokok itu yang menjadi apa masalah utama makro loh itu ya. Ya mikronya tentu akan bisa kita lihat lagi dengan sport yang lain. Nah seperti itu untuk tadi untuk masalah utama makronya. Nah itu tadi kan udah dijelaskan juga pas Santi tanya kenapa Ratu Resi mengingatkan kilas balik sejarah masa lalu tentang Nusantara itu. Kira-kira tentang sejarah yang part mana, bagian mana untuk mengingatkan hal itu? Nah sebelum masuk ke sejarah masa lalu, terus sih simpulkan dulu yang tadi masalah makronya kan, masalah utama makro. Tapi kalau di summary atau di resume itu menjadi akar masalahnya sebenarnya ya ada kurang lebih ada berapa tuh? 1, akar masalahnya tidak paham dengan hukum alam tadi. Hukum alam itu adalah hukum absolut itu adalah hukum Trikono kan, Utpati Siti Perlino. Ya, yang kedua tentang apa tadi tentang Lontasi Wagamo menjelaskan apa-apa dan bahwa alam ini diciptakan dan lain-lain kan dijelaskan di situ. Ya bahwa pada zaman dulu tidak ada manusia, Tuhan setelah menciptakan manusia ini, ya manusia telah menciptakan alam ini, memerintahkan para dewa dengan pimpinan pada Brahma Wisnu Iswara untuk turun ke bumi. Untuk menata bumi itu, membentuk ini kan begitu kan ceritanya. Kan tentu ada konsep yang sudah dipersiapkan, tidak beliau mau menciptakan begitu habis itu ditinggalkan, nggak begitu. Nah yang berikut apa tuh? Widi Sastra Senggara Bumi. Itu lontar yang dibuatkan pada di hasil karya Bagawan Dharma Loka pada Kejayaan Majapahit. Itu yang tertinggal di Bali. Tertinggal di Bali. Masih di Bali. Ya kalau nggak di Bali udah nggak ketahuan di mana kan, orang Majapahit udah nggak ada kan. Ya di Bali ditinggal. Nah itulah dibacakan ketika bersamaan dengan terjadi COVID itu. Nah itu persis ceritanya dengan kejadian COVID. Contohnya dibilang ya singkatnya kan, cerita kalau ganti kali bumi. Nah ketika pergantian waktu begitu diceritanya. Jadi para dewa itu pergi dari dunia fana ini ke surga Mahameru begitu ya, karena Mahameru itu diartikan oleh Hindu adalah surga. Puncak Mahameru yang di India, Himalaya itu loh. Itu maka di situ masih ada kehidupan rohani, masih ada kerajaan yang dianggap tidak ada, yang ada dulu tapi sekarang tidak ada, nanti akan ada lagi. Itu keyakinannya ya. Nah, dengan dasar itu, nah kemudian di dunia ini diganti oleh buta. Buta itu kan kalau yang artinya yang sifat negatif. Ya, itulah yang memasuki semua unsur manusia. Nah itu diceritakan ada banyak orang mati, ada banyak orang sakit, ada menggigil lain-lain. Sehingga itu usada, mantra usada itu mantra pengobatan tidak manjur. Ya, pendeta pada bingung begitu diungkapkan. Ya, dan puja-pujanya tidak ada sarinya, tanpa sari. Nah, pertanyaannya, apa yang diungkapkan dalam lontar itu benar nggak, kan itu dulu dong. Jangan kita terus a priori kemudian kita juga terus mengabaikan, kan apa perlu ada benernya gitu loh. Sampai dijelaskan detail apa yang harus dilakukan oleh sikap oleh kita manusia pada umumnya gitu, tanpa menanggap suku dan lain-lain. Nah itulah sudah diungkapkan. Ya itu di Roga Segara Bumi.
Lanjut lagi ada Pustaka Usana Bali Satwinayaka. Ya. Pusaka Usana kan juga masa lalu. Kenapa Bali tegak seperti ini? Kenapa Bali boleh dibilang ya aman-nyaman seperti ini menjadi ya tempat kemarin G20 dan lain. Kan bukan tanpa sebab. Iya. Karena Bali menjadi model untuk mempraktekkan lontar itu. Jadi lontar itu sudah diimplikasikan, sudah dipraktekkan di Bali. Yang nama Saketi itu kan, walaupun juga bukan tanpa cacat, tanpa cedera kan, masih ada kemarin banjir bandang kan, ya berarti masih ada dong wilayah tertentu yang gundul gitu loh. Nah itu kan ada bagian yang perlu direview. Itulah hadir COVID kan, karena COVID itu membuat tatanan kehidupan 3 yang dianulir. Tatanan rohani, tatanan kepemimpinan, tatanan ekonomi. Nah pertanyaan itu benar atau enggak kan gitu kan selalu kita harus evaluasi. Nah berikutnya apa dah gitu? Konsep Sanghyang Jagatnata Karana. Nah yang disebut dengan Nusantara ini kan siapa? Konseptornya siapa? Itulah yang disebut figur yang disebut Sanghyang Jagatnata Karana. Sanghyang Jagatnata Karana. Itulah sosok orang suci yang berangkat dari Himalaya, dari Mahameru. Pada zaman kapan itu persisnya kita nggak ada yang tahu. Nah itulah ke Jawa. Kalian di Pulau Jawa itu masih mengambang. Beliau melihat ini perlu mau motong bukit ya gunung yang ada di Jawa, Lima dan lain-lainnya. Itulah menetapkan bahwa ini untuk hidup dan kesejahteraan dunia ini dibuat tatanan 3 itu. Apa? Nah, sumber urip, sumber rezeki, sudah mulia. Itu konsepnya kan. Ya, artinya apa? Tujuan hidup kan itu. Orang hidup itu apa? Sumber urip, kekuatan. Ya kan? Sumber rezeki, nafkah kan, ekonomi. Ketiga, kebahagiaan. Orang hidup perlu bahagia enggak? Tujuan hidup kan bahagia. Itulah dijabarkan itu sebenarnya. Nah, sekarang masalahnya kita ingat enggak dengan ya tahu aja enggak gimana mau ingat kan gitu. Itu maksudnya. Karena kita sudah mengabaikan a priori kan. Yang selanjutnya Atharva Weda 12.1.1 Satyam Brihat Retam Ugram Diksa Tapa Brahma Yatnya Pretiwim Darayanti. Nah, artinya kalau tadi kita bisa lontar-lontar saja nanti ada kesan dong. Wah, agama Hindu tuh agama lontar kan gitu. Tapi tidak begitu karena jelas dasar kita semua lontar itu dasar dari Weda. Ya, pada zaman dulu para resi kita, para suci kita di Nusantara ini tidak menggunakan bahasa daerah kan, tapi bahasa Kawi yang itu kan berbeda dengan bahasa Jawa yang sehari-hari kan. Beda. Kawi kan Jawa kuno Kawi. Ya itu bahasa pedalangan kan, dalang. Ya. Kromo Inggil di keraton aja sekarang belum tentu pakai itu kan. Udah terkikis zaman. Nah kalau di Bali semua lontar itu pasti dasarnya Kawi. Nah itulah menceritakan bahwa pada dasarnya dunia tegak ini karena 6 penyangga. Itulah Satya kebenaran, ya kemudian tamu kemalan tadi, ya diksa kesucian, ya terus 4 tadi tapo ada pengendalian diri, setelah orang suci tapo pengendalian diri. Nah yang kelima Brahma puja-puji, baru yang keenam itu yatnya. Nah itu yang dijelaskan oleh Raja Yudhishthira ya untuk melakukan kalau dunia mau aman, mau damai, mau sejahtera, buatlah ini Pariyamba dan lakukan yatnya. Yatnya itu membayar hutang bentuknya kalau kita di Hindu kan. Ada hutang pada dewa atau Tuhan sama Widi, ya karena beliau menciptakan dunia ini, hutang pada Resi Dana mengajarkan, dan hutang kepada siapa? Orang tua. Karena menciptakan itu kan 3 hutang itu yang harus dibayar dengan melakukan pancayatnya gitu loh. Pada dasarnya kayaknya itu pasti ada 5 unsur yatnya tadi, gitu loh. Jelas? Udah. Nah, ini tadi lanjut ke pokok bahasan. Di sini ada tulisannya hukum alam, hukum absolut Tuhan Yang Maha Esa, jati diri manusia dan kilas balik sejarah masa lalu Nusantara sebagai landasan menuju era baru, era perubahan global. Bisa dijelaskan Ratu Resi untuk peran sejarah masa lalu Nusantara ini menjadi dasar landasan menuju era baru dan perubahan global. Itu bagaimana? Nah, sedikit tulis kilas balik sebelum masuk ke sejarah Nusantara. Tadi dasarnya tadi kan
proses penciptaan alam, Iya. proses penciptaan ini. Jadi artinya Tuhan menciptakan alam ini kan tidak begitu saja, ya, melalui tahapan yang sederhana, ya, menciptakan tadi. Kemudian tentu penciptaan itu dalam arti pengertian bukan hal yang permanen gitu loh. Ya, tidak permanen, tidak mau ciptaan tak selesai. Nah, itulah ada proses juga penghancuran. Ya, nah singkat ceritanya itu dari waktu. Waktu itu kalau kita ngomong tadi bicara yuga, kita mengenal 4 yuga, Hindu mengenal 4 yuga, ya, Terta yuga, Terta yuga, Dwapara, Kali yuga. Itu jumlahnya 12 tahun. Kalau satu siangnya Brahman itu, Tuhan itu sama dengan satu kalpa, kemudian sama dengan satu kalpa itu 1000, ya, 1000 kalau sama dengan 1 tahun 365, kali jumlah yuga tadi. Nah, ditambah interval yuga dari A sampai Z itu adalah 2 tahun, jadi 12 tahun. Jadi 1000 kali 365 kali 12.000. Itulah satu malamnya Brahman atau satu siangnya Brahman. Berarti hitung-hitungannya kurang lebih 4.320 tahun manusia. Ya, itu gambarannya, bukan turun ngajak kau yang abstrak ya. Nah, artinya dalam satu siang Brahman itu terjadi penciptaan, terjadi penghancuran. Ya, itu nama Mawantara kan. Kalau ngomong satu Mawantara, satu siklus itu dari 14 Mawantara, itu sama dengan 23.200 tahun. Nah, itu terjadi penghancuran. Nah, penghancuran itu namanya kiamat kecil. Kiamat kecil. Ya. Kemudian kiamat totalnya kalau sudah berulang-ulang semua sehingga Brahman tidak lagi bekerja, itu ditarik semua ciptaannya. Ya, sama kayak kura-kura tahu? Kura-kura menarik tangan kuku-kukunya itu. Laba-laba menarik itu jaring-jaringnya. Itu namanya proses kiamat total. Nah, kalau kiamat total berarti bumi ini tidak ada lagi matahari, tidak ada lagi langit, tidak lagi ada pandangan lain. Itu ditarik oleh, dan Brahma berarti istirahat. Dengan istirahat itu ya selesai, bukan berarti mati. Istirahat aja beliau. Dan baru beliau akan mencipta lagi untuk berikutnya. Kalau itu kiamat total terjadi. Nah, artinya yang sekarang ini kiamat kecil. Nah, ingin tahu kaleidoskopnya penghancuran dunia, Ramayana, perangnya Rama dan Rawana itu penghancuran yang eranya Kertayuga. Ya, Tartayuga ya. Ya, kemudian penghancuran yang kedua Mahabharata. Itu penghancuran yang kedua. Penghancur ketiga Perang Dunia. Perang Dunia 1, Perang Dunia 2 kan? Nah, sekarang mau Perang Dunia 3. Semoga tidak. Jangan mau lah kan gitu. Kita kalau boleh kita nolak ya nggak mau lah. Itu artinya bibitnya sudah ada. Perang Kroasia dengan Rusia itu sudah bibit. Kalau itu tidak itu berkembang menjadi nanti saling dukung, apa yang terjadi? Itu bahaya loh. Itu kan nyari ras nanti, rasis nanti kan. Ya, orang yang ada di sana gimana memulai kan udah bercampur aduk tuh. Nah, kalau rasis itu bisa jadi perang loh. Perang besar. Nah, itu yang kita sikapi ke depan. Kemungkinan akan jadi krisis geotermal karena gas kan. Gas itu kan dari sumber itu. Nah, krisis pangan. Karena Kroasia juga sumber pangan di sana kan. Dan juga yang tidak kalah penting menjadi krisis moneter kan. Tentu kalau uang dan lain-lainnya. Nah, itu juga menjadi sikap yang kita perlu sikapi karena itu perubahan global. Ya, artinya mari kita berpikir apa yang kita bisa lakukan. Itulah langkah kecil nyata untuk sana. Nah, artinya untuk itu kan ada nggak benang merahnya? Contoh, ya, di dunia ini di Jawa, di Nusantara ini kan tadi ada Sang Hyang Jagatakaran. Apa sih peninggalan beliau? Ya, ada yang beliau tinggalkan yang namanya Lontar Paramo Yuga. Di situ beliau menjelaskan bahwa beliau punya putra 3 yang ada di, ya, bukan terus ke Anies Mimo dan lain, bukan tapi faktanya ada. Ya, kan sekarang ada sosok yang kita
kenal. Di ekonomi itulah putra beliau yang ada di wilayah Jawa Barat. Kita nggak bisa memisah dong. Ya, kepemimpin itulah yang sosok beliau yang di Jawa Tengah. Nah, rohani itulah yang sosok dia yang Jawa Timur. Nah, itu yang sudah dipraktekkan pada kejayaan Majapahit gitu loh. Jadi konsep itu sudah dipraktekkan oleh kerajaan-kerajaan yang ada. Ini kan jelas tuh. Nah, menengah. Nah, kemudian terakhir itu yang di abad 15 setelah runtuh Majapahit ada keruntuhannya Pajajaran, keruntuhan dalam Trengkong Bali. Ya mungkin raja-raja yang lain, kerajaan yang lain. Artinya mereka masih mengisahkannya punya zaman keemasan enggak? Punya. Berarti mereka sudah bisa mencapai tujuannya dong. Nah sekarang pasca itu, sekarang menjadi negara kesatuan. Maaf dalam tanda petik tidak menyalahkan. Sudah nggak kita mencapai zaman keemasan Indonesia? Belum. Nah kalau belum berarti siapa yang salah? Ya dari semua yang bertanggung jawab dari masyarakat. Kita yang harus begitu loh. Nah dulu kok bisa? Teknologi belum, pengetahuannya belum ada profesor, belum ada apa, kok bisa mencapai jaya keemasan? Itu kasarnya, tapi tidak menyalahkan satu-satunya akademis kan, tidak gitu loh. Kan berarti terbukti bisa kan? Bisa. Jawa Barat ada zaman kemasnya. Ada. Prabu Siliwangi, Pajajaran. Luar biasa. Loh, kemana beliau tidak kenal? Kan dikenal beliau sampai ke luar kan? Ya, sebelumnya lagi, jauh sebelumnya ada Selatan Negara. Nggak pernah tahu nggak? Kita kan nggak pernah tahu Selatan Negara itu gimana. Nah itu loh. Nah dalam Trengkong sampai ke Sumatera kan ada kemasan juga. Nah itu loh. Mari kita ke sana. Dari sekian itu ada seratnya. Pertanyaannya mana? Prabu Erlangga tuh orang Jawa apa orang Bali? Jawa. Dari mana dasar orang Jawa? Kediri kan? Ya Kediri kan tinggalnya. Ibunya dari mana? Bapaknya Bali. Mana? Nah, bapaknya Bali, Udayana Warmadewa. Oh iya sih. Ibunya Gunapatni. Ya, itu Kediri, putri dari Prabu Dharmawangsa. Oh iya, enggak. Benar enggak? Ya, putri. Berarti cucu dari Pusendo. Oh, enggak. Loh, nah itu kan sejarah masa lalu. Iya. Loh, kita gimana? Masa kita lupakan aja? Enggak. Nah, itu salah satunya. Kemudian kenapa pecahnya itu pun ada sekarang ada katakanlah itu sungai Kali Berantas itu kan tidak lepas dari kejadian yang di Kediri itu, pecahnya Kediri. Berarti itu dekat loh sama rumahnya Santi, tinggal jarak berapa meter aja itu. Tapi nggak pernah dengar kan cerita itu? Karena kan orang nggak pernah diceritain, sengaja tidak diceritain biar orang tidak tahu kan. Tapi itu ada, makanya itu semua yang tulis bicara ini ada di artikel itu. Oh iya. Tentu tulisnya tidak akan bisa kupas itu satu itu kan berarti berapa lama itu kan. Nah jadi artinya tulisnya kasih contoh begitu. Nah artinya itulah manfaat, itulah benang merah. Sejarah masa lalu Nusantara yang sudah pernah mengalami kejayaan itu, dan kita harus bisa belajar dari masa lalu untuk bukan mengulang di masa dulu, bukan kembali ke masa lalu, belajar dari situ agar kita bisa mencapai kejayaan yang kita juga menjadi tujuan kita. Iya, paham. Nah, mau contoh lain lagi? Contoh Negara Kertagama. Kelontarnya di negara Kertagama. Negara itu kan negara. Kertagama itu apa? Nama kerajaan mungkin. Bukan. Dari negaranya yang bahagia, yang mencapai zaman kemas kan itu konsepnya, itu buku. Itu lontar. Ada di mana? Di mana? Di Belanda. Oh iya. Nah sekarang kenapa Belanda bisa, daerah kecil kok bisa bahagia, bisa sukses, bisa sejahtera? Karena dia mempraktekkan itu. Paham? Nah kenapa kok kita yang punya, kita yang nggak mau pakai, orang lain yang nggak punya, dia yang nyimpen, dia yang sekarang gunakan, dia yang sejahtera. Kesalahan siapa? Kesalahan kita, tidak bisa mempraktekkan nilai-nilai dulu. Kita sebagai penerus gitu loh, tidak menghargai nilai-nilai yang udah leluhur kasih. Itu maksudnya, paham? Jadi itulah yang kami maksud. Marilah, tidak ada salahnya dengan kejadian COVID-19, kita tidak bermaksud menyalahkan. Alam, siapapun beliau, tentu Tuhan yang Maha Esa. Kalau kita percaya satu Tuhan, ya Tuhan kita berarti kan sama. Iya, Tuhan yang Maha Esa. Tuhan namanya saja yang berbeda. Kita nyebutnya A dan B kan. Ya sudah, kalau itu beliau yang dari yang satu, kenapa kita harus
bertentangan. Iya sih, kita harus menyatukan visi dan misi. Kenapa kita harus baju kita lain tapi kan bukan berarti tujuan kita berbeda. Iya. Ya, cara kita berbeda tapi bukan tujuan kita berbeda. Iya. Nah itu. Nah, hentikanlah itu. Mari kita fokus ke apa yang kita kerjakan untuk keluar dari persoalan COVID ini. Ya. Berarti ini juga ada hubungannya kan untuk tentang artikel ini, yaitu tentang Mapahayu tadi, untuk persiapan menyongsong 2023 agar yang tadi untuk kita belajar dari nilai-nilai luhur masa lalu itu ya, untuk sejarah Nusantara. Ya tentu kalau ya pertama kan kalau kita meyakini itu ada benang merahnya, nah dan kita kan yakin dulu dong, yakin, percaya dan mau. Yakin kalau kita nggak mau, omong kosong kan? Ya, bukan soal mampu nggak mampu. Kalau mampu nggak mau, artinya apa? Sama juga, ya kan? Nah, yakin, ya tidak mampu, mau lakukan, nah itulah yang terkecil sudah pasti akan berbuah. Nah artinya itulah cara kunci Mapahayu, tujuan Mapahayu itu tentu apa? Kenapa sih sebut Mapahayu Ikang Buana? Kenapa itu? Ya. Kalau kita sederhana mengacu bahasanya, ya. Mapahayu itu bahasanya apa? Kan bahasa Jawa kan, Kawi kan? Rahayu. Mapahayu. Apa itu maksudnya? Kan membuat baik kan kasarnya. Menghasilkan sesuatu yang baik, Mapahayu. Memberikan sesuatu gitu loh. Untuk kebaikan. Nah sekarang dunia ini hubungannya dengan badan kita apa? Dunia alam jagat alam semesta Buanagung. Buanagung. Manusia Buanalit. Manusia itu Buanalit. Nah, sama nggak unsurnya? Sama kan? Karena kesamaan unsur itulah ya kita berangkat bareng dari hasil yang sama, dari sumber yang sama. Itulah Tuhan menciptakan alam semesta ini dan menciptakan tubuh manusia dari unsur yang sama. Nah, contoh untuk membuktikan bahwa kesamaan badan manusia dengan alam ini. Sekarang apa namanya peralihan dari hujan dari panas ke hujan? Pancaroba. Banyak yang sakit nggak? Banyak yang sakit kan? Flu, pilek, batuk, demam meriang. Terlepas dari COVID loh. Ya kita abaikan COVID dulu. Itu kan endemi namanya epidemi kan peralihan rutin. Tadi itu. Ya rutin kan karena itu terkait ke lokal. Nah artinya kan berubah. Apa yang berubah? Cuaca. Nah cuaca berubah berpengaruhnya kepada manusia. Ya buktinya tadi kan sakit berarti. Nah kalau kita ngomong cuacanya berubah berarti kan kalau ibaratkan tadi unsur-unsurnya sama, ya berarti ada unsur alam itu yang tidak seimbang. Kalau tidak seimbang kita sebut, boleh nggak kita sebut sakit? Boleh dong. Boleh. Berarti sekarang alam itu sakit nggak? Sakit. Nah kalau perubahan cuaca. Nah kalau kita balik sekarang, ya COVID yang diserang siapa? Manusia berangkat dari virus hewan. Ya kalau yang diserang tumbuh-tumbuhan itu nalo merano menurut Indu Bali ya. Tapi kalau hewan diserang dengan lari ke transmisi ke manusia itu namanya cacar merano. Itulah hubungannya dengan perayaan kemarin di hari tanggal 23 yang kemarin Sandur itu yang Musabodeso. Itu cacar merano. Itu loh, sudah dilakukan. Nah, kemudian itu terbalik kalau sekarang manusia yang sakit karena COVID. Ya, berdampak pada alam. Ya, jadi alam itu kita sepakat nggak kita alam kita sebut buano? Sepakat kan? Sepakat kan? Nah, kalau buanonya sakit, perlu nggak kita obatin dulu? Perlu, harus. Itu loh. Nah, dengan cara apa? Nah, kalau manusia dia dapat vaksin, kalau bumi perlu vaksin juga nggak? Perlu, tapi dalam bentuk apa? Ya, bentuknya sekarang yang vaksin dalam bentuk apa penyakit yang ada pada tubuh manusia apa? Selain tadi dalam arti menggigil itu kan bentuk. Ada rohani sakit nggak? Ada. Ya.
saling hujat penyakit kan? Oh iya, saling hujat. Saling benci penyakit nggak? Iya. Nah, kalau itu berpengaruh nggak pada? Iya. Nah. Pengaruh. Jadi manusia disarankan melepaskan sifat-sifat buruk. Ya kan itu dulu. Iya, kalau kita sepakat bahwa itu sakit ya, kita beresan dulu dong. Iya. Ini dia akan berdampak. Iya. Tadi buana sakit berdampak pada manusia berubah. Nah, sekarang ini juga berubah. Iya. Saling berdampak. Karena itu ada kesamaan. Iya. Nah, kalau itu sepakat kita bahwa apa? Ya lepas dulu sifat-sifat jahatnya. Ya kan? Iya. Dengan cara apa? Ya macam-macam kan, semua agama, semua karib lokal punya cara kan. Iya. Ada upawasa, ya, puasa, ada tapa brata, ada semuanya zikir, ada apa, ya kan? Tidak dalam konteks yang satu, tapi konteks yang kepada dalam diri. Gimana? Sepakat? Sepakat. Nah itu dulu. Makanya kalau itu tidak bersihin, sembuh nggak COVID itu? Sembuh. Ya kalau itu tidak dilakukan. Kalau tidak dilakukan ya nggak sembuh. Nggak semua orang akar masalahnya itu kalau kita bilang ke dokter. Kalau nggak kita nyebutin dulu akar masalahnya, dokter bisa ngobatin nggak? Dokter bisa ngasih obat nggak? Tidak. Harus tahu sumber penyakitnya dulu. Jadi untuk kasih obat atau resep tindakan atau apa yang dilakukan. Apa itu. Kan ya? Nah, itu. Nah maksud solusi bukan mencari pembenaran. Ya sama halnya kalau orang yang sudah tahu, berarti solusi kan tidak ibaratkan membangunkan orang yang sudah bangun. Bagi pemirsa yang belum tahu, nah inilah dengar dulu, pahami dulu. Gitu loh. Bukan menggurui ya, tidak selalu cuma menggurui, tidak. Nah artinya mari kita introspeksi dulu diri. Nah, untuk menuju yang satu itu. Karena tadi tatanan sudah berubah. Tata rohani berubah, tatanan pribadi berubah, tata ekonomi berubah. Nah caranya dengan merubah cara pandang. Cleansing diri agar sifat-sifat jahat itu hempas. Sekarang kan ya pasti kredit kan, saling hujat, saling fitnah, saling baku hantam, apalagi secara fisik juga secara bully. Yang bully bahkan sampai sekarang itu anak udah merambah ke dunia anak-anak juga kayak sistem itu, hal-hal seperti itu. Jadi anak-anak itu mencontoh perilaku yang kurang baik. Jadi kita sendiri, apalagi kita dikasih kesempatan untuk belajar seperti ini, jadi kita harus benar-benar menerapkan lah agar itu juga berdampak ke generasi muda seperti cleansing untuk melepaskan sifat-sifat jahat tersebut itu. Ratu Resi. Ya contoh sekarang teknologi. Iya. Yang salah siapa? Teknologi apa kita? Kita. Ya kita tidak siap mengikuti aturan teknologi kan, kita korban teknologi kan. Ya sekarang kalau main HP, siapa yang megang HP? Kan semua orang udah megang. Orang baru anak bayi itu udah megang HP. Nah mereka udah paham belum tentu. Ya itu loh maksudnya. Itulah ya syarat daripada bagian yang kita harus juga perhatikan. Jadi kita harus membuat aturan tadi yang nama trikona lain-lain. Nah artinya dalam konteks ini kembali tadi itulah disebut dengan mempahayui Kang Buana. Ya, mempahayui Kang Buana, memperbaiki apa-apa yang dianggap rusak lah. Ya, tidak sesuai lagi itu kita perbaiki. Maka itu yang namanya bumi sudah. Ya, mempahayui Kang Buana itu salah satu cara bumi sudah. Itu baru jilid 1. Jilid 2-nya itu yang masuk kepada yang menghidupi manusia. Makhluk siapa? Atman. Makanya ada Atman Pratista. Itu jilid 2 nanti. Nah setelah bumi sudah seimbang, sudah murni, kemudian Atmannya orang sudah kembali ke murni Atmannya, baru kita bicara puja-puji ke dewa. Itu nama dewa persis jilid 3. Jadi mempahayui Kang Buana ini juga tidak selesai dalam waktu yang sekarang. Sekarang baru kita fokus ke mau bumi sudah. Mempahayui Kang Buana jilid 1 adalah bumi sudah. Artinya itu identik dengan apa? Pelaksanaan Taur Kesanga Nyepi yang akan datang. Nah, perlu kita persiapan nggak? Perlu dong. Ya, nah itulah arti mempahayui Kang Buana itu adalah tidak beda ya dengan persiapan Taur Kesanga untuk nyepi bagi umat Hindu di mana saja berada. Di mana saja, tidak hanya di Bali. Tidak hanya di Bali, kan Hindu loh kan, umat Hindu tentang persiapan nyepi kan semua merayakan itu. Nah artinya apa?
bagaimana kita memahami tentang pelaksanaan nyepi yang benar kan itu loh. Iya. Bukan sekarang nggak benar. Iya. Nah, tapi kan udah berubah sesuai nggak? Kan itu perlu kita kritisi. Nah, itulah makanya untuk bisa diterima, bisa mengglobal dalam arti Nusantara, maka jangan bicara nyepi, jangan bicara Taur Kesanga. Karena makna di balik itu siapa? Kan tidak untuk umat Hindu saja. Iya, jadi untuk buana, untuk semesta, bahkan seluruh umat siapa manusia. Siapa saja yang tinggal di bumi akan terpengaruh pada itu. Iya. Itu loh. Jadi sekalipun itu yang melaksanakan lagi hanya umat Hindu karena keyakinannya di situ. Iya. Kan bukan berarti itu dicuekin gitu loh. Iya. Ya perlu kita saling dukung. Iya. Nah itulah bagian yang apa tujuan. Kalau nanti ada pertanyaan, kenapa sih harus membuat Mapayu Ikang Buana kan begitu. Iya. Nah sekarang Mapayu Ikang Buananya sendiri sudah bisa dipahami belum? Sudah. Ya. Nah, lanjut. Itu tadi. Nah, setelah tadi kita sudah bahas banyak ya Ratu Resi. Terus adakah yang menjadi dasar landasan atau sastranya apa gitu? Sehingga ada seperti ini untuk membahayu. Ada. Itu bagaimana? Mau tahu? Yang penting mau tahu gitu ya. Meskipun nanti masih belajar sastra. Belajar itu kan tidak sekolah bisa ditamatkan, belajar nggak akan pernah tamat. Ya sampai kapan? Sampai kita digotong orang saudara ke kuburan, ya itu tidak akan selesai. Sebelum digotong nggak akan selesai dari proses pembelajaran. Ya, untuk sastra, adakah sastra tentang diskusi? Nah kalau itu yang ditanya jelas. Nah, Hindu jelas kalau namanya kita mencari kebahagiaan, kesejahteraan dunia itu keluar dari diri yang kita kemarin sebut prawerti, itu ditunduk dengan aturan Dharma Sastra. Yang dilarang, yang dibolehkan itu dituangkan dalam Dharma Sastra. Nah, terus cuplek yang terkait ke Mapayu Ikang Buana dalam konteks Bumi Suda. Bumi Suda dalam arti lebih Bumi Suda itu sebenarnya tidak satu-satunya Taur Kesanga. Ada Bumi Suda dengan cara pakelem. Ya, pakelem itu memasukkan ikan kalau Wana Giri Kerti mau reboisasi hutan kan gitu loh. Itu kan termasuk Mapayu Ikang Buana. Ya kan? Kemudian terus ada tadi danau ya, kita keruk dulu, kemudian kita tebar bibit. Mapayu Ikang Buana kan? Segara tentu kita ya jangan buang sampah ke sungai kemudian sampai ke laut kan. Nah itu termasuk semua Mapayu Ikang Buana. Ya kemudian yang tidak salah pentingnya adalah manusia. Maka Jana Kerti itu membuat aras lagu nyata manusianya. Nah dengan dasar semua rangkaian itulah akan membuahkan yang tadi Jaga Kerti. Ya kan? Nah sekarang dalam konteks Mapayu Ikang Buana dan konteks Taur Kesanga yang kita sebut dengan Mapayu Ikang Buana supaya lebih luas pemahamannya, lebih luas sasarannya, ya tidak hanya dipahami oleh umat Hindu semata, ya dan umat Hindu juga berada di luar Bali, ya supaya mengerti dan bahwa itu pentingnya mereka berbuat bukan semata untuk kelompok Hindunya, tapi ya, untuk seluruh semesta. Nah itulah ada di Siwa Purana Tatwa. Apa kutipannya ya? Ya. Yan penemuning sasi kesanga. Wenang tesira gumawi akan uti. Taur Kesanga ngarania ring catus pataning desa perapatan jalan. Gumawikan perang sata telung perahatan. Ya. Dumuling uraka rahsira katur ring sangyang kalaraja. Sangyang dasa bumi. Mangkana katur haja ikang rat. Yang tan sama kana ruh jagat raya sawitaning Buddha manjing ring angga sarina manusia. Artinya setiap bulan 9 yaitu kira-kira dimasuk di bulan Maret Masehi, manusia loh ya, bukan umat Hindu sebenarnya. Masuk wajib membuat lihatnya. Persembahan suci. Ya itulah namanya Taur. Disebut Taur di perapatan sebuah desa. Oh, seperti itu, ya. Mau tahu hubungannya di Jawa? Apa itu? Jawa lihat sekarang yang
daerah-daerah kecil yang yang masih meyakini dengan apa kariinan apa yang ditinggal oleh para leluhur, masih buat caru ayam putih satu. Oh iya, masih. Perapatan kan? Masih di perapatan. Ya, dan orang-orang tentu, kelompok tentu yang di Sunda ada Kekolot, masih percaya. Masih ada Sarento, masih ada kan? Masih. Nah, itu artinya apa? Kan mereka masih menghubungkan diri mereka di mana mereka berada dengan alam sekelilingnya. Itu. Nah, kemudian Catus Padang Desa itu di perapatan itulah darah. Kenapa darah? Darah itulah ibaratkan casnya energi kepada alam Pancamahbuta. Itu yang namanya buta kan 5 elemen sebenarnya. Apa teja bayu akasa. Itulah kalau kita gunakan sehari-hari, ya itu berbeda nggak dia? Apa berubah nggak dia? Energi stoknya dia. Kalau kita baterai kita pakai kan lowbat. Nah itulah kita cas energi. Itu. Nah dengan kita cas itu kan seimbang lagi. Itulah maksudnya buta yadnya. Jadi kodenya buta itu membuat tadi api besar menjadi malapetaka, air besar jadi malak, air kecil jadi teman. Ya betul, angin besar puting beliung, ya, dan juga gelombang tinggi lain-lain kan, semuanya menjadi bencana. Nah itulah kita netralisir, maksudnya jadi itu. Itulah secara rutin harus kita manusia yang harus melakukan itu. Pertanyaannya, kenapa harus manusia? Karena manusia yang bisa mengimplementasikan tersebut. Bukan manusia yang namanya manusia adalah makhluk yang mulia daripada makhluk yang lain kan. Ada manusia punya sabda bayu idap, yang lain kan tidak. Nah itu namanya manusia lebih mulia. Nah itulah di Sarasa Musaya dijelaskan. Kalau manusia mau sejahterakan dulu lah makhluk lain. Ya, mataniang perihan ikang, ya, ayotan masih ring sawaprani. Ya kan? Karena sawaprani itu yang akan membuat tegaknya dharma arta kama dan moksa. Nah itu pembuktiannya. Jadi dengan dasar itu apa yang kita lakukan di bulan Nyepi, di bulan Maret sebagai landasan Taur Kesanga menuju hari Nyepi, menyambut hari Nyepi, itu bukan tanpa dasar. Dan bukan dilakukan untuk semata-mata umat Hindu, tapi untuk dilakukan untuk kesejahteraan dunia ini secara isi dan isinya tentu makhluk dan orang lain dong kan, yang tidak ya suku agama pun tidak ada batasannya di situ, gitu loh. Nah universal. Nah artinya mari pemahaman kita sama dengan itu. Ya tentu kalau di Bali ada Purwadesa aturan keluarga, Lokodesa aturan desa adat kan, Lokodesa atau pemerintah. Nah tentu pemerintah Bali sampai tingkat gubernur ya tentu mengacu ke aturan Hindu kan. Tapi di luar Bali belum tentu kan. Nah untuk itulah mari dalam konteks-konteks tertentu mengingat pasal 29 ayat 1 keyakinan lain bahwa kita adalah Nusantara. Nah kenapa kita ada masing-masing itulah komponen daripada bangsa. Kita harus ikat gitu loh, kita harus ajak ya, jangan saling sikut gitu loh. Ya mari kita saling rangkul untuk mencapai tujuan apa? Indonesia maju, Indonesia raya. Merdeka. Loh, Indonesia maju, Indonesia raya loh. Tugas siapa? Tugas kita. Tanggung jawab kita. Loh, berhentilah, stop bully, stop hujat, stop apa. Keluar kalau enggak ya diketahuan dunia gitu ya. Ya kan? Nah itu, paham? Nah, dasarnya udah jelas. Itunya jelas tadi apa? Contoh-contohnya jelas. Nah, sekarang pertanyaan berikut. Nah, di sini kan Santi menyoroti Kekawin Niti Sastra menyebutkan ini. Terus ada di sini geguritan Purwasangara. Ya, Purwasangara. Ida pedanda madi sideman. Ini yang dimaksud ini bagaimana ini tentang geguritan Purwasangara? Artinya, nah itu jauh loh. Itu beliau jauh. Itu beliau pendeta di abad 20. Ya, seusia dengan kakeknya Ratu Resi. Beliau di Intaran sana juga. Di sana ini di selatan ini. Dia kira-kira
nggak ada 1 kilo, ya 0,5 kilo ke arah selatan, di pasar itu masuk ke kanan. Oh iya. Itu bagaimana itu? Artinya begini, beliau menuliskan di Nisi Sastra kan jelas kan, ketika Nisi Sastra menjelaskan bahwa di Kaliuga ini ya tidak ada yang melebihi dari kekayaan, tidak ada melebihi dari kekuasaan, orang berebut untuk cari kan begitu kan. Orang saling hujat, saling injak, undang-undang diinjak kan begitu. Nisi Sastra. Nah, Purwosa kami menjawab, ya, hanya dengan keluhuran budi, ya, seseorang akan bisa melewati Kaliuga. Sederhana. Kaliuga itu hanya bisa dilewati, bisa kita tembus dengan keluhuran budi. Yang nama keluhuran budi apa? Budi pekerti, sikap yang baik. Ya tadi tidak ada saling hujat, tidak ada saling meninggalkan sifat-sifat jahat. Yang luhur kita, ya paras-paros dong ya. Ya kita gimana? Orang tua, masa orang tua, masa begitu kan tentu ada etika susila, ada gimana kan itulah. Itulah yang namanya keluhuran budi. Tahu caranya untuk mencapai keluhuran budi? Itu bagaimana? Ya nggak ada cara kecuali membaca sastra. Ya. Membaca sastra. Nah pertanyaan, kenapa sastra kan begitu kan? Nah itulah bedanya sastra dengan buku. Nah kalau buku diketik doang ini ya tentu referensinya tidak semua buku bereferensi pada sastra. Kalau sastra pasti referensinya sastra. Nah itulah pengarang sudah menuangkan pikiran dan perilakunya lain-lain untuk yang bersifat religius kepada dalam tulisan itu. Sehingga orang pembaca itu sudah larut dia. Dengan larut itulah dia otomatis dia akan berubah sikap perilakunya itu loh. Jadi tidak hanya sekedar merubah pikirannya, tapi dia otomatis dia dengan membaca itu dia bisa berubah perilakunya. Itu namanya keluhuran budi. Itu caranya, tidak ada cara lain. Hambatannya di mana? Nggak ada gimana sekarang, siapa yang mau suka baca? Mungkin dikontenkan biar nggak malas baca. Iya makanya kita harus sikapi dong itu. Kenapa kita ngomong begini? Ya biar untuk menjawab yang susah baca, minimal terbuka dulu pikirannya. Ya. Tahu itu rangkaian Wedanya? Apa? Itu pengertian berata. Mana Sastra 5 Romawi 109 menjelaskan badan dibersihkan dengan air. Pikiran dengan apa? Kebenaran. Ya. Dengan kebenaran. Ya. Kemudian jiwa dengan kesucian dan tapa brata. Kecerdasan dan belajar dengan pengetahuan yang benar, belajar dengan pengetahuan yang benar. Nah, jadi kalau pikiran gimana? Kalau badan dengan mandi dengan selesai. Pikiran bisa selesai dengan begitu saja. Makanya itu perlunya sekarang bedah. Yang mengarah kepada merubah pikiran itu. Baru tahap kedua, selanjutnya baru jiwa dan lain-lainnya. Jadi masih panjang ceritanya, masih panjang tugasnya. Santi Dharma Chandra itu masih panjang tugasnya. Iya, yang penting semangat selalu. Ya itu loh, masih panjang ceritanya baru episode ini. Ya, jadi sudah terjawab tadi. Sudah terjawab. Ya, Purwosa Ngarawi itu maksudnya ke sastra dan itu hubungnya ke baca, karena disitulah sumbernya. Yang luhur semua ada di sastra. Itulah yang karya-karya kuno tadi, sastra kuno itu isinya yang nilainya yang luar biasa. Ya, maka itu perlu diamankan. Belum dalam yang bahasanya apa? Tulisannya apa? Aksaranya. Ono Coko Jawanya, Balinya Anacaraka, ya apa Sundanya Anacaraka, Balinya Anacaraka. Itu masih utuh tersalin, makanya dibuat dalam bentuk lontar, tidak dalam kertas. Kalau kertas dimakan nganget itu kan gampang, kalau lontar jauh lebih awet karena dia dibungkus di dalam kotak kan. Itu yang terselamatkan, itulah pustaka suci. Ya, jadi apa sarannya Santi apa pada teman-teman? Untuk tadi bisa masuk ke keluhuran budi, bisa masuk ya minimal
ya mau dengar dulu lah. Mungkin bacanya ntar tapi dengar dulu. Ya, bukan baru apa sarannya. Yang penting kita punya ada kesadaran diri bahwasanya setiap pertanggungjawaban hidup, apalagi ke negara atau ke bermasyarakat dulu lah, sebagai untuk mencapai kejayaan itu kita harus punya tanggung jawab diri sendiri untuk yang seperti tadi yang disebutkan, untuk menghilangkan sifat-sifat jahat tersebut. Dan itu kan semuanya pedomannya kita ke sastra. Nah, gimana sih kita tahu sastra yang benar? Pasti kan kita harus tahu sumbernya dulu. Kita ke pemuka agama yang memang ke para sulingge. Jadi kita diskusi untuk seperti itu, untuk mencapai sebuah kebenaran tersebut, agar kita bisa lebih ke pendewasaan diri untuk lebih mengerti dan coba menahan diri agar tidak gampang tersulut emosi, amarah, perdebatan dan lain-lain. Bahwasanya kepentingan bersama itu jauh lebih penting daripada kepentingan kita sendiri. Mungkin seperti itu sih kurang lebihnya. Mau tambahannya? Oke, boleh. Tambahan sekarang kan sering menjadi jalan keluar saling menyalahkan. Tuh kan, itu cut dulu. Nah, berani nunjuk orang. Nah, kita berapa jari yang ke kita? Ada 3 atau 4? 3 kan? 1 ke yang Tuhan kan? 1 ke objek. Nah, kalau kita berani nunjuk objek, berarti terlepas dari yang ke atas sudah tetap bisa kita rubah. Yang 3 itu berarti ke diri kita. Iya. Minimal 3 kali kita harus tanya dulu pada diri, benar nggak itu? Nah, itu loh. Itu kunci pertama. Jadi kita lebih mengerti dan memahami sebelum kita menjustifikasi atau menyalahkan orang lain. Ataupun ketika ada yang tidak cocok pendapat dengan kita, misal ya kan, karena perbedaan pendapat itu pasti ada aja di mana saja. Tapi kita bisa membawa diri bagaimana mengolah agar tidak menjadi sebuah perdebatan atau permusuhan. Jadi pintar-pintarnya kita untuk menempatkan diri. Kita belajar karakternya. Misal, anak ini karakternya pendiam seperti itu, atau karakternya tersinggungan. Tapi kita pintar-pintar mengambil hati untuk kita, karena kita punya tujuan bersama, bukan untuk mengakui kita yang paling benar, kita yang kamu harus mendengar aku. Tidak seperti itu. Tapi kita bisa bersama-sama, seperti itu. Jadi ya kita harus punya besar jiwa dulu, besar hati dulu. Jadi tidak haus pengakuan, kalau bahasa Jakarta yang gue paling benar gitu, mungkin Ratu sih. Jadi hal-hal seperti itu ya ditinggalkan dulu, karena kita kembali lagi bahwasanya kita mempunyai cita-cita luhur untuk mencapai suatu kejayaan di sebuah negara, dan kita harus belajar seperti itu. Itu sangat sulit kalau kita tidak mulai dari diri sendiri. Percuma kita nuntut orang gitu kan, capek sendiri. Ya dimulai aja dari diri kita sendiri. Nanti juga kita akan dipertemukan dengan circle atau lingkungan orang-orang yang ya satu energi lah dengan kita. Mungkin sih seperti itu. Santi membaca. Tahu itu pesannya, itulah kaitannya pesannya Betara Sakti Bau Rau. Tuan Semeru. Gimana itu? Tadi ada Tuan Semeru kan? Sang Yang Pasupati. Yang Tuan Semeru Sang Yang Pasupati kan. Nah, kemudian ada lagi ya Betara Sakti Bau Rau di Bali kan. Nah, itu apa pesannya? Itu di abad 15 loh. Iya. Beliau menulisnya dalam Lontar Eka Dasaludra. Itu gimana itu? Isinya apa? Enggak tahu. Zaman akan berubah. Perubahan tidak bisa dihentikan. Bisa nggak yang orang nyetop perubahan? Tidak bisa. Nggak bisa kan? Nah, itu. Perubahan perilaku agama perlu dilakukan. Ya, untuk menselaraskan perubahan zaman dengan perubahan budaya manusianya. Ya. Perubahan itu tidak merusak ajaran agama. Karena perubahan itu hanya menserasikan ya perubahan manusia agar serada bakti agama itu tidak tenggelam pada sejarah. Sejarah perubahan zaman ini kan sejarah nih, kalau tidak berubah kan dia digilas oleh perubahan. Iya. Nah, jadi harus kita beradaptasi. Itu pentingnya tidak meninggalkan nilai-nilainya, nggak boleh hilang. Itu poinnya tadi yang disebut dengan Lontar Eka Dasaludra itu gitu. Nah masalahnya kalau orang tidak tahu dong jelas ya, terus saya nggak tahu. Tapi yang tahu sudah mau melakukan nggak? Kan itu yang penting. Yang tahu terus lupa, ya itulah kita mengingat mulai dari Santi Dhamma Candani, kita mengingatkan lagi, membangun lagi yang tidur. Yang sudah bangun ya sudah silakan tinggal lari aja kan gitu. Nah,
Yang kedua, manfaat daripada mendengar itu sudah ada. Itiyasa menjelaskan bahwa mendengarkan suatu Mahabharata, Ramayana itu sudah dapat pahala. Ya, mendengarkan dan mempraktekkannya itu dapat lagi. Mendengarkan, mempraktekkan dan mengajarkan orang lain dapat lagi gitu loh. Nah, dari itu kan sederhana. Tidak perlu berbuat yang besar-besar itu baru kita tidak berbuat yang itulah kebenaran. Gitu loh. Nah, dengan dasar tadi jelas sekali dengan kita mau pahayu Ikang Buana banyak hal yang kita bisa lakukan. Tidak terbatas. Ya, satu sama lain kita saling dukung. Ya, kalau saling dukung kuat nggak kita? Kuat. Kalau saling menjatuhkan remuk. Ya itu. Nah, itulah dasar dari tujuan kenapa kita ingin paparkan dulu kepada halayak ramai kan. Ya, Mapa Ikang Buana ini beberapa dengan tujuan tadi dan sudah ada dari yang dulu, sudah dibuktikan pada zaman yang lalu. Ya, kita bukan mau kembali ke zaman lalu, tapi minimal kita dengan ada jejak itu kita ikutin untuk menuju menyikapi era baru, era perubahan global ini. Baiklah, luar biasa. Nah, nanti untuk episode tentang karena waktu juga nggih Ratu Resti. Jadi nanti kita ada pertanyaan dari netizen tentang Mapahayu Ikang Buana. Jadi buat teman-teman nih yang pengen tahu lebih jelas atau lebih lebih ingin diskusinya lebih intens apa yang pertanyaan yang dituju, nanti kita bisa jawab kembali deh. Nanti bisa teman-teman bisa tulis di kolom komentar bahwasanya ya segala sesuatu kehidupan kita, diri sendiri kita, keluarga kita, bahkan sampai ke negara bermasyarakat itu adalah tanggung jawab kita juga gitu loh. Jadi makanya kita harus sering belajar, banyak berdiskusi agar kita bisa lebih tahu untuk tujuan kita agar bisa mencapai kejayaan negara Indonesia Nusantara ini, seperti itu. Ya, artinya yang untuk ditambahkan lagi kita kan punya sebagai warga negara, kita punya dua pundak tanggung jawab kan, dua pundak tanggung jawabnya ada kan? Satu dharma agama, dua dharma negara. Ya, itu kan nggak bisa kita, nggak suka ini kan nggak bisa. Dua-dua harus saling bertalian gitu loh. Ya tentu tidak bertentangan dengan agama apa yang kita peluk kan. Gitu loh. Jadi kita kan tidak harus menyamakan harus begitu kan tidak. Enggak. Dalam agama apa yang ditugaskan oleh agama, dalam negara tentu sama. Kalau negara kan nggak ada bedanya dong. Warga negara kan. Nah itu loh. Nah itu yang mulai kita lakukan ke depan untuk bisa keluar dari permasalahan dunia. Karena sekarang dunia yang berubah kan. Berubah era baru, era perubahan global loh. Jadi nggak bisa ngomong suka-suka dan tidak suka. Ya kan? Nah, itu suka jelas dari udah perubahan global, itulah kita harus sikap dengan pemikiran yang global. Bukan berarti kita harus berpikir liar, tapi global kan. Cara pandang kita harus rubah. Ya kita nggak bisa kembali ke masa lalu, tapi kita hanya bisa merubah cara pandang kita, mindset kita untuk kepada tujuan goal yang luhur itu. Siap. Baiklah, itu tadi diskusi yang sangat menarik untuk beda artikel tulisan dari Ratu Resi Agung. Semoga nanti kita bisa berdiskusi kembali, mumpung Ratu Resinya masih di Bali ya. Jadi Santi sering hampir tiap hari ke Jero ini karena Santi menodong agar untuk konten terus ini. Seperti itu. Oke. Ratu Resi mohon ditutup dengan doa agar channel Santi Dharma Chandra ini bermanfaat buat umat, agar kita bisa lebih tenang, berdamai dengan diri sendiri, dengan lingkungan, agar kita saling rukun, dengan bernegara kita tidak sibuk berdebat, menjatuhkan, menjelekkan, itu dihilangkan semuanya. Jadi kita bisa mempunyai nilai-nilai luhur, dharma yang sudah diwariskan oleh leluhur kita. Mohon doanya untuk Ratu Resi. Sampun suamu Mahadewa sarwa prani dangkarah mamojo sarwa papi pale susadiwa papo karma papatma papo sembawa trai mampu narika sabagi benda suci. Om Santawiyo Kayu Santawiyo Wacika Mama Santawiyo Menastat Pramadasan Suamum Wong Inak Saram Inak Padam Ina Mantram Tatawati Ina Bhakti Ina Wardim Sada Siwon Dana Mau Mantram Inam Kriam Inam Bhakti Inam Maeswata Puji Teman Dewi Paripantara Sumi Wong Atmo Tatu Wong Sama Wong Wong Pratama Sudah Dicatur Dicucat Pensabta Sudah Suwari Sudah Nama Wong ayu wardi aja wardi banyak juga siam dharma sana ucapan duriya tomeru cita dewa jawat gangga
maitali candraku gagana tawat wijayam bowet wong dirga cutat as wong ginamat wong subamat wong siam wong sukam wong siap sabta berdi astutat aswasuswaga Om Shanti 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 Om